Baik, hari ini kita akan saya jelaskan yang yang top down. Jadi bukan kita menghitung top down, tapi karena ini hubungannya dengan penahan tanah, jadi ini pengetahuan saja, gitu ya, pengetahuan saja. Dan kalau saudara harus menghitung, wah ini kalau dengan manual ya setengah mati, gitu ya. Jadi tapi maksudnya bahwa ini namanya top down. Nah, mungkin sudah dengar atau sudah pernah saya berikan. Mungkin nanti kalau misalkan sudah ambil di analisa dinamik atau apa dari Pak Benyamin ya, itu juga ada top down juga. Jadi tapi dari segi mungkin dari segi struktur. Tapi kalau kita bicara tentang top down dari segi tanah dan penahan tanahnya, ya. Nah jadi idenya top down itu mungkin sudah saya pernah jelaskan ya. Tapi apa ini saya review lagi. Jadi di Surabaya itu yang menggunakan top down itu setahu saya ya ada di spasio itu satu itu 5 lantai ke bawah. Jadi karena dia adalah 5 lantai ke bawah, sehingga kalau misalkan itu pakai pakai strating segala macam itu agak ribet dan sehingga dipakai top down. Nanti seperti apa kita lihat nanti ya. Nah, terus habis itu di yang top down itu juga di Praksis. Praksis itu juga pakai top down. Di mana lagi ya? Kemarin yang di Gubeng itu yang longsor itu open, jadi open cut di situ. Lantas yang di Galaxy Mall itu juga open cut, jadi bukan top down, jadi open cut itu maksudnya ya jadi gali terbuka begitu. Jadi nanti bangunnya ya dari bawah ke atas gitu ya. Tapi kalau ini dari atas ke bawah. Nah, ada satu bangunan yang sekarang dalam tanda petik berhenti itu di daerah Gubeng. Itu mungkin saya nggak tahu ya pasti ada kesalahan ya itu jadi itu problem. Jadi nanti saya jelaskan kira-kira kenapa. Saya nggak ngomong bangunannya apa, tetapi itu berhenti ya. Nah, yang dinamakan top down itu mungkin sudah pernah ya, tapi saya coba lagi di situnya. Jadi bangunan itu demikian. Jadi tanah itu misalkan ini ada tanahnya gitu ya, ini ada tanahnya. Oke. Atau saya ini dulu deh, supaya nanti saya hapus-hapus gampang. Ini ya, jadi ini ada tanah begini, lantas di sini ada tanah lagi. Nah, di sini tanah tersebut ya, ini tanah di permukaan di sini ya. Jadi ini di permukaannya begini. Ini mau dibangun ya, mau dibangun. Nah, bangunannya tentu saja kalau misalkan bangunan ya berarti harus demikian ya, kira-kira begitu. Nah, di sini ada namanya basement. Basement itu seperti kalau misalkan di sini itu ada basementnya, ini semi basement ya. Kalau kita gedung P itu semi basement. Maksudnya semi itu tidak satu basement, tidak rata tanah, tetapi agak turun, gitu. Ini namanya dinamakan semi basement, gitu ya. Jadi semi setengah-setengah. Nah, itu misalkan di sini, kalau misalkan bangunannya adalah di sini, gitu ya. Misalkan ini kan pondasinya sana. Tuh. Nah, jadi kalau misalkan demikian, maka kemarin kita sudah bicara tentang penahan tanah, ya. Jadi penahan tanahnya itu mestinya kan begini. Kalau misalkan sudah pakai penahan tanahnya, kalau supaya bisa digali, namanya open cut tadi itu, maka penahan tanahnya di kiri kanan sini. Itu ya. Jadi di sini di penahan tanah dulu, baru nanti digali, semuanya jadi open cut, ya. Dan setelah itu baru dibangun, itu ya. Nah, tadi saya katakan di paling dalam yang saya tahu di Surabaya itu adalah di sini 5 lantai. Jadi di sini ada 5 lantai, ya lantai.
Nah, tentu saja kok dalam sekali ya berarti kebutuhan parkir, gitu ya. Atau tanahnya kecil. Jadi kalau misalkan tanahnya kecil kan berarti kan, waduh harus ke dalam karena ini mahal kalau apa dia. Nah, jadi metodenya bagaimana? Oke, kalau misalkan demikian karena ini 5 lantai, kalau tidak salah ya, di situ adalah sekitar galiannya itu sekitar 16,5 meter, ya, jadi 16,5 meter ke dalam. Nah, tetapi oleh karena ini di Surabaya Barat, tapi tidak ada masalah dengan air. Jadi di daerah sana itu tanahnya adalah ekspansif, jadi tidak ada masalah air. Itu satu poin. Ya. Tetapi kalau yang di Praksis, tahu Praksis ya di Surabaya, tahu gedung Praksis? Nggak tahu. Yang di Sudirman, Panglima Sudirman. Panglima Sudirman, kalau tahu gini dari Rumah Sakit Gubeng tahu ya, Siloam kiri. Hah? Jalan Kayun ya, betul. Punyanya itu apa namanya? Yang punyanya Intiland. Nah, itu kan di pinggirnya sungai. Nah, jadi itu airnya tinggi. Gitu ya. Terus itu tanahnya ada pasirnya. Itu ya itu juga tapi itu kira-kira galiannya sekitar 13 meter. Terus tapi dia hanya 3 lantai ke bawah, ya. Eh, saya belum pernah ke sana terus terang saja, tapi saya tahu persis di situnya. Oke. Nah, di sini kalau misalkan tadi itu 16 meter kan tidak mungkin, saudara apa namanya pakai cantilever kan tidak mungkin ya. Maksudnya cantilever itu maksudnya pancang demikian saja, habis itu tekanan tanahnya akan besar sekali, tidak mungkin. Atau alternatif yang kedua misalkan diberikan strating. Strating itu maksudnya apa? Strating itu adalah dari kiri ke kanan sini diberikan apa namanya di-connect begitu. Tapi kalau misalkan ini lebar sekali, problem, gitu kan? Lebar sekali problem karena kan nekuk segala macam. Nah sehingga yang dilakukan adalah ini, yang dilakukan adalah itu namanya adalah top down. Jadi caranya bagaimana? Jadi top down di situ itu adalah caranya begini. Uh, sebelum ini di apa namanya? Sebelum itu di uh, belum digali, ini sudah ada, kiri kanannya ada. Ya, jadi di sini ada nih. Ini harus dipasang. Ininya. Nah, ini ada macam-macam namanya. Kalau yang untuk ada apa namanya hanya sebagai apa namanya hanya sebagai penahan tanah saja, tidak airnya tidak dihiraukan, maksudnya itu ya bocor-bocor begitu ya, maka itu dinamakan soldier pile. Jadi soldier pile itu apa? Itu ya tiang dijejer-jejer gitu saja gitu ya. Nanti di antaranya mungkin kalau ada air ya airnya akan so, gitu ya. Nah, kalau misalkan yang tidak demikian, kalau misalkan tuh antara tiang itu di apa namanya eh, kedap nggak ada air, maka ada yang namanya second pile. Ya, second pile bukan second ya, jadi second pile. Nah, terus kalau ada misalkan itu tidak mau second, jadi pile itu berarti bundar ya, bundar atau kotak gitu ya. Nah, tetapi ada juga yang dia itu dibor pakai apa namanya seperti klem shell gitu ya. Jadi terus habis itu dipasang tulangan, dicor. Itu namanya diafragma wall. Diafragma gitu ya, wall. Atau biasanya di wall gitu ya. Tuh ngomongnya gitu. Ya. Jadi ada macam-macam demikian. Oke. Ini ngitungnya sama saja. Ya, ngitungnya sama saja, hanya kalau misalkan ada seperti tadi saya katakan, kalau misalkan di praksis di situ, maka airnya harus dihitung. Ya, airnya harus dihitung. Tapi kalau misalkan yang tadi saya katakan di Surabaya Barat, di daerah Pakuwon apa namanya, Pakuwon Mall sana, itu tidak ada air.
Jadi di saudara ngebor situ sampai 70 meter nggak ada air. Kenapa? Oleh karena tanahnya ekspansif. Tanah ekspansif itu apa? Dia adalah kekurangan air. Jadi tanah ekspansif itu adalah tanah yang haus air. Jadi begitu ada air dia diserap langsung dia ngembang. Makanya expand namanya gitu ya. Nah, itu daerah jadi mulai dari Ciputra World gitu ya, Ciputra World terus ke barat terus itu sampai dengan Pakuwon sampai dengan Citraland itu tanahnya adalah tanah ekspansif. Ya. Banyak problem. Kemarin baru ada yang ya istilahnya itu agak apa ya, baru kemarin itu ada yang problem di ada bangunan di daerah sana, dia merencanakan dengan fondasinya itu direncanakan dengan ya yang sudah mungkin saudara pelajari itu alpha method, beta method atau apapun gitu ya. Tapi karena tanahnya problem tersebut gitu ya, nah itu uh, dikerjakan namanya bore pile, pakai bore pile. Ini menurut saya ini sesuatu yang bukan baru ya, tetapi ini potensi problem. Jadi misalkan saudara merencanakan, misalkan satu tiang tersebut bisa menerima 100 ton, misalkan. Dari hitungan yang misalkan alpha method, beta method, atau apa namanya, decord atau apapun gitu ya. Habis itu kan dia merencanakan aja, diberikan pada kontraktor. Kontraktornya buat dia. Diameternya sesuai, kedalamannya sesuai, habis itu dicor selesai. Terus dites, di loading tes betul-betul, apakah betul 100 ton. Ternyata di situ adalah belum 100 ton, ambles. Itu. Loh, ambles? Kok bisa ambles? Ini kan? Nah, ambles itu berarti apa? Berarti bawahnya dia tidak kuat, atau bawahnya tidak numpu. Ngerti ya maksudnya ya? Kalau misalkan ini saya pakai begini, bawahnya kosong, maka dia akan blus gini kan. Padahal kalau misalkan ada harusnya itu ada numpunya kan gitu ya, tidak langsung blus begitu. Tapi di situ waktu di jack itu kekuatan begitu langsung dia turun blus gitu turun. Nah, nah ini saling langsung yang merencanakan ini ke yang apa namanya penyelidikan tanahnya. Ini tanahnya gimana? Oh, tanahnya bagus, maksudnya itu ke bawah terus itu makin bawah makin keras gitu. Oke, makin bawah makin keras berarti tidak mungkin tadi blues jadi itu. Kalau begitu apa? Ngomong sekarang dengan yang kontraktornya. Ini berarti kamu kira-kira salah ini. Gitu. Tuh, enggak, tak lakukan sesuai kok. Nah, jadi sekarang antara yang melakukan dengan yang merencanakan, ya dia bisa mengatakan, ya kamu rencanamu salah. Loh, enggak, rencanaku seperti ini rumusnya. Ya, tapi kan saya lakukan sesuai. Nah, ini tensi. Baru kemarin saya dengar di situ. Jadi terus pihak ketiganya yang nguji, oke, yang Salut City apa namanya, wis gini aja, saya pengen tahu bahwa di bawahnya situ itu ada rongganya apa tidak, dites terus, dicek terus sampai kan idenya kalau dia ada gap, suatu saat kan dia kan akan numpu. Nah, akan numpu itu berarti kan mestinya daya dukungnya naik. Nah, yang ngecek itu juga ngomong, saya nggak pernah ngecek seperti ini gitu. Jadi nggak tahu ini masih apa namanya baru kemarin. Jadi apa ada ya kita bukan kasus ya tapi maksud case di situ itu ada problem di sana. Ya, oke. Saya lanjutkan yang di sini. Jadi kita agak sedikit keluar tapi itu ada namanya borpal tadi itu di daerah ekspansi. Nah, yang terjadi apa sekarang begini. Jadi caranya gimana? Ini kan asumsi nggak ada apa-apa. Ini dicor dulu. Oke, ini dicor atau dikerjakan gitu ya. Jadi macamnya begitu. Mau pakai soldier pile, second pile, apapun.
Setelah itu, ini dibor juga. Ini ada bor file. Bor file di situ apa namanya diberikan tulangan dan seterusnya dicor. Ini juga. Ini juga. Oke. Setelah itu, ini kan berarti kan demikian. Nah, pada waktu dia masih basah, itu diberikan pipa atau namanya king cross. Jadi apa namanya pipa baja begini, gitu ya. Itu dimasukkan ke sini. Jadi pada waktu betonnya masih basah, misalkan betonnya ini misalkan diameternya 1 meter, misalkan ya ini 1 meter. Ininya misalkan 60 cm, maka ini dimasukkan ke sana. Nah, sehingga nanti di sini ada pipa baja. Nih. Ya, ini misalkan demikian ya. Ini dinamakan king push. Jadi ini dinamakan king push. Oke. Ini. Nah, setelah itu problemnya apa? Coba perhatikan. Problemnya apa? Kalau di sini meleset, berarti ya, ini kan di dalam tanah 16 meter. Habis itu di sini loh, kalau misalkan itu pipanya ternyata, misalkan ekstrim, pipanya begini ya apa? Gitu kan? Nah ini istilahnya ya apa? eh, Mereka pun juga ya istilahnya belum ada metode yang paling bagus bahwa itu betul-betul di tengahnya, belum ada. Jadi biasanya tetap meleset-meleset begitu. Ya, oke. Ini yang di salah satu bangunan tadi itu ada yang sedikit yang meleset. Oke. Setelah ini, ya setelah ini, yang dilakukan apa? Oke, sekarang berarti mulai dikerjakan satu persatu lantainya. Jadi lantainya di sini, mulai dari sini. Biasanya begini, biasanya tidak datar persis, biasanya yang diambilkan tuh di sini. Itu satu lantai sini. Ini dicor. Terus bawahnya di sini itu digali. Ini digali. Digali. Oke, ini gali hilang. Jadi setelah digali berarti apa? Ini tidak ada. Nih. Terus setelah itu ini dicor lagi. Cor lagi. Nah, tentu saja ada lubangnya. Ya, ada lubangnya. Jadi lubang itu bisa dari lubangnya lift. Jadi ada ngambil tanahnya. Jadi apa? Di sini itu ada lubangnya. Setelah itu apa? Ini digali di bawahnya. Jadi bawahnya cor-coran di sini itu digali lagi sampai dengan misalkan di sini. Ini dicor lagi. Nah, caranya gimana? Ya caranya kalau misalkan itu apa namanya seperti praksis itu luas itu ya. Saya nggak pernah kesan tapi itu luas sehingga apa? Itu masih bisa dikasih ram itu apa? Jalan masuk gitu ya. Jalan masuk sehingga nanti dari atas itu ada jalan masuk seperti ya bukan eskalator ya, tapi untuk truk itu masuk ke sana. Setelah itu pakai uh, doser atau pakai eskavator itu diambil truknya dari situ terus diperwakai gini. Ya. Nah, oke, biasanya perhatikan karena masing-masing lantai itu jarak ini ya misalkan ya ruangan ini kita kan kira-kira itu 3 meteran ya. Jadi di sini kan kira-kira oke lah katakan 3,5 meter atau 3 meter. Tapi kalau misalkan di sini dimasuki ekskavator, tahu kan ekskavator yang untuk ngeruk itu ya, kan enggak muat. Sehingga apa? Yang dikerjakan biasanya adalah ini langsung 2 lantai dulu. Jadi di sini bukan, mestinya lantainya nanti di sini. Tetapi oleh karena supaya lebih gampang untuk apa mengerjakannya, biasanya diambil ini 2 lantai.
Gitu ya, 2 lantai. Nah, dari situ nanti ini dicor lagi dan seterusnya. Oke? Nah, tadi ini sekalian ya. Coba perhatikan. Ini kasus Surabaya. Sekarang bangunannya berhenti. Ini maunya itu juga sama demikian. Tapi pada waktu, ini ya, jadi pada waktu ini nggak ada yang kasus ya. Ini nggak ada. Ini sudah ada semuanya. Pada waktu digali, ini hanya 3 meteran atau berapa? Kira-kira hanya 3 meteran atau kurang dari 3 meter ya? Mungkin sekitar 2 meteran gitu. Ini sudah bergerak. Jadi apa namanya soldier pile yang ada di situ tuh bergerak. Akibatnya apa? Rumah yang ada di sini itu retak. Nah, rumahnya retak, rame kan? Dia nggak mau, kan gitu kan? Terus sampai ke Kota Madya, laporkan. Nih, ada kasus begini. Eh, terus sampai itu di sini dihentikan. Oke, ini dihentikan proyek ini. Nah, terus dilihat lagi, itu ceritanya ya, dilihat lagi. Ini desainnya saya nggak tahu dari mana, tapi terus habis itu dioperkan. Oke, tolong ini desain ulang. Kayak gitu ya, misalkan dia desainnya dia, habis itu nggak tahu itu desain lagi. Ternyata apa? Problemnya. Ini kalau misalkan tadi saya katakan ini 2 lantai. Ini bebannya ini saja. Nah, berarti apa? Kolom baja tadi itu menerima beban ini kan? Itu kan ya? Ternyata dengan beban ini saja, kolom ini sudah kritis. Jadi apa? Kolomnya kekecilan gitu loh, kira-kira gitu. Jadi king push-nya kekecilan. Nah, sehingga apa? Waduh, enggak mungkin. Tuh. Oh, terus yang kedua, nah masalahnya bukan satu aja. Yang kedua ternyata dicek itu ininya, tadi kan begitu kan, ininya kan tadi saya katakan bahwa ini ada 2 lantai kira-kira begitu, jadi 7 meteran kan gitu ya. Ternyata itu kalau misalkan ini 3 meter saja, ininya juga tidak kuat. Jadi atasnya itu kolom king push-nya tidak kuat, dari sampingnya itu juga enggak kuat. Akhirnya berhenti. Tuh. Jadi padahal ini mestinya itu berapa ya? 30 lantai lebih itu di situ ya, 30 lantai lebih. Tapi problem di sini. Nah, itu adalah case ya. Jadi ini case. Kita bukan apa namanya bagaimana, tetapi sekarang kembali lagi pada urusan kita, kan gitu ya, urusan kita. Loh, urusannya apa? Ya seperti ini. Kalau misalkan kan kita ngomong penahan tanah, ya, jadi kita ngomong penahan tanah. Nah, jadi kalau misalkan penahan tanah, berarti apa desain kita? Oke, desain kita begini, misalkan ya, misalkan ini, ya, berarti kita mendesainnya bagaimana? Desainnya begini, ya, satu. Ini kan pada waktu ditancapkan kan nggak ada masalah, oke? Yang pertama, perhatikan. Yang pertama berarti apa? Ini adalah saudara gali, oke, gali karena sebut tadi. Berarti apa? Jepit bebas. Ini dihitung, itu kan? Karena pada waktu itu digali ya, ini kan belum dicor. Jadi digali ya begini, jepit bebas saja. Satu dihitung, selesai. Momennya berapa dan seterusnya. Yang kedua, ini dicor. Dicor gimana berarti? Nanti di sini diberikan perletaan. Terus digali bawahnya.
ini saudara gali. Ini dihitung lagi. Kenapa? Loh, karena berarti kan tadi sudah ada miringnya sedikit, habis itu diberikan stud di sini, setelah itu ini digali lagi. Terus misalkan selanjutnya, oke, dihitung lagi momennya berapa, setelah itu baru diganti lagi. Ini diganti lagi peletakan, terus di sini bawahnya digali lagi. Nah, jadi untuk jadi itu ya. Jadi untuk top down itu kita harus berkali-kali menghitung, gitu ya. Nah, yang saya jumpai, oke, ini namanya kalau misalkan kita punya basement ya, punya basement. Di sini adalah tiangnya, oke. Itu di sini itu namanya raf fondasi. Raf fondasi itu apa? Raf itu sebetulnya adalah fondasi dangkal, fondasi tebel, itu raf. Nih, dicor semuanya. Loh, kenapa? Karena begini, di sini tiangnya itu nggak bisa langsung, misalkan ya, saudara misalkan punya di sini, itu kan bisa saja, oke ini perlu 3 tiang, misalkan gitu ya, perlu 3 tiang. Ini perlu 3 tiang, misalkan gitu, misalkan. Tapi kalau misalkan itu sudah, apa namanya, sudah menjadi satu kesatuan, maka tiang tersebut tidak di bawahnya kolom langsung, tetapi dia disebar merata pada di sini. Wis pokoknya nggak tahu, kita sebar merata. Nah, karena ini disebar merata, maka apa? Dia harus bisa menjadi satu. Kalau menjadi satu, maka ini harus tebel. File cap-nya tebel. Jadi pengalaman saya, bahwa file cap di sini itu adalah kira-kira sampai dengan 2 meter, 2,5 meter gitu, tebelnya. Oh iya, itu kalau misalnya nggak salah yang di TP5 ya, TP5, itu kalau nggak salah itu tebelnya, ya tebel. Itu adalah kalau nggak salah sekitar 2,6 meter, TP5. TP5 itu kan paling tinggi di Surabaya. TP5 sama Galaxy. Surabaya itu dibatasi tinggi gedung maksimum itu adalah 200 meter. 200 meter berarti kira-kira 40 lantai. TP5 itu 200 meter, terus ada Galaxy Mall itu juga 200 meter. Itu yang maksimum yang saya tahu ya, saya nggak tahu diamnya. Kenapa dibatasi? Bukan karena gempa, kenapa? Tetapi karena lapangan terbang. Misalnya nggak bisa mendarat gitu ya, dia kan mesti muter lagi gitu ya. Dulu, saya masih ingat waktu kuliah, gedungnya kita itu dibatasi 9 lantai. 9 lantai. Ini kan dekat dengan Juanda, nggak boleh. Gitu. Kita ngikuti. Tetapi ternyata sebelah kita nggak ngikut kan gitu. Berapa lantai kan gitu ya, di sebelah kita gitu. Atau di Cito problem. Cito yang di itu kan dulu itu tambah dekat lagi, kok tambah tinggi lagi. Jadi itu nggak tahu lah, maksudnya itu antara istilahnya itu manuvernya pesawat mau landing dan seterusnya. Tapi di Surabaya dibatasi 40 lantai atau 200 meter. Ya. Nah, jadi ada yang istilahnya itu bangunan-bangunan tinggi tadi itu ketebalannya bisa sampai di situ. Kalau Galaxy Mall saya agak lupa ingat itu mungkin sekitar 1,6 meter. 1,6 meter itu ya, diannya ya. Apa namanya? File cap-nya. Jadi kalau sudah bangunan tinggi di mana itu? Yang depannya Surabaya Plaza itu Millennium. Ya, Millennium ya. Gedung Millennium itu misalnya. Di seberangnya itu. Jadi Surabaya Plaza, Jalan Pemuda, Trilium ya, oke Trilium. Trilium itu juga kira-kira hampir 2 meter. Jadi pada waktu
apa namanya ngecor itu saya sempat ke sana itu. Ya. Airnya keluar kalau itu airnya banyak, kan dekat sungai. Nah, jadi seperti itu. Nah, eh, jadi saya katakan bahwa ini adalah tebal sekali di sini ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini menjadi tebal demikian gitu, maka problemnya ini, kan kalau tadi itu misalkan ini ada 7 meter, ini adalah 7 meter ditambah 2 meter. Jadi di sini adalah lepasnya itu adalah 9 meter. 9 meter itu betul-betul tidak ada, jadi digali begitu. Nah, tadi saya katakan, perhatikan ya, saya menggunakan program di sini ya. Nanti oke, programnya mungkin minggu depan saya apa namanya, saya demokan gitu ya. Itu begini, coba perhatikan semuanya. Ini tidak semua orang tahu pasti, kalau tidak pernah menjumpai. Tadi saya katakan, ini tebelnya 2 meter. Oke, saudara menggunakan program, oke. Setelah itu, perletaan saudara di mana? Saudara mau perletaan di sini, mau perletaan di tengah-tengah, mau perletaan di bawah, semuanya beda-beda. Nah, jadi saudara model kan nggak ada model yang istilahnya kan peletaannya tebalnya 2 meter kan nggak ada kan. Peletaan kan pasti seperti titik kan itu aja kan ya. Di titiknya di mana. Nah, jadi begini itu adalah suatu yang permasalahan. Jadi kalau misalkan saudara menjumpai demikian, maka mesti diskusi. Diskusi nanti dengan konsultannya, mungkin dengan kontraktornya, itu loh, idealisasinya begini. Nggak boleh, ya sakar PDW nggak boleh. Jadi yang namanya top down ini harus ngikuti. Jadi hitungannya ngikuti sequence-nya itu. Kalau enggak, bahaya. Ya, jadi ada yang dulu yang mungkin tidak secanggih sekarang gitu ya. Dulu ada bangunan di jalan bawah, di jalan apa nih? Urip Sumarjo, langsung Basuki Rahmat. Itu maunya itu 3 lantai ke bawah, bawahnya ini gagal. Yang terjadi apa? Akhirnya dijadikan 2 lantai ke bawah. Ya, jadi apa namanya banyak masalah di situ. Ya, banyak masalah di situ. Nah, jadi yang ingin saya katakan bahwa tadi untuk mengerjakan ini itu harus benar-benar ya. Pernah juga yang ini yang terlewat. Oke, dikerjakan demikian bebannya apa? Ya udah, beban kira-kira berapa? Beban pekerja di sini beban apa? Kira-kira 2 ton per meter persegi. 2 ton per meter persegi kan cukup gede ya. 2 ton itu maksudnya berarti seperti satu mobil itu 1 meter satu mobil gitu kira-kira. Jadi kalau itu parkir mobil pun itu sudah lewat lah gitu. Maksudnya itu apa? Sudah cukup. Nah, ternyata apa? Yang tidak diperhitungkan. Pada waktu ngecor, sudah bayangkan, pada waktu ngecor di sini adalah apa? Ada kita tahu kan beton yang lewat jalan itu kan ya, yang apa? Truk mixer itu ya. Truk mixer yang modelnya begini kan, ini kan ada apa? Rodanya belakang, lantas di sini ada tangkinya yang begini. Nah, ini harus mepet. Padahal kalau misalkan ini dia membawa 8 meter kubik beton, berarti 8 meter kubik itu berarti di sini adalah 20 ton. 20 ton, kalau misalkan ya di sini yang belakangnya 80%, maka di sini ada beban 16 ton. Ya, jadi apa namanya, eh, yang begini-begini itu yang akhirnya, waduh, kan mereka kan maunya thread terus sampai dengan paling tepi kan gitu ya. Kalau misalkan, waduh nggak dihitung,
Ternyata apa? Oh ya berarti harus pakai pompa gitu. Jadi gimana maksudnya? Ya supaya mixernya nggak dekat jadi agak jauh ya berarti harus ada pompanya ya kan nggak mau. Pompa kan nyewa mahal dan seterusnya. Jadi hal-hal semacam ini gitu ya, itu kalau misalkan itu top down itu adalah yang problemnya ya di apa yang saya ingin jelaskan situ. Kita nggak usah ngitung di sini ya, pasti kalau misalkan itu saudara mesti pakai program. Nah, mungkin saudara ngitung pakai tangan begini ya, ya. Nah, di sini adalah kira-kira ini saya mestinya punya dokumentasi yang tadi itu saya katakan itu punya, tapi kira-kira demikian. Ini adalah gambar-gambar saja. Saya ingin menunjukkan bahwa seperti apa sih top down itu begitu ya. Jadi top down itu ada yang bawahnya belum selesai, atasnya udah naik terus. Di spasio ya, itu bawahnya belum selesai, atasnya boleh naik sampai 3 lantai. Loh, kok dibatasi? Ya tadi kan king push-nya kan pipa saja kan gitu ya. Kecuali pipanya mau dibesarkan sehingga bisa bisa menahan 5 lantai ya enggak apa-apa. Tapi itu hanya 3 lantai. Tapi pada waktu pengerjaan mereka nggak berani. Oh, wis nggak wis 2 lantai saja. Jadi yang atasnya direm, bawahnya selesaikan dulu. Ya, seperti itu. Nah, mungkin di sini saya tunjukkan gitu ya. Nah, seperti misalkan ini bangunan di Rusia ya, di Amir. Tapi kira-kira begini, bangunannya di atas ini, tetapi ini bawahnya adalah sekian lantai. Nah, jadi pada waktu tadi itu dari atas dicor dulu ke bawah dan seterusnya. Nah ini apa namanya? Ini kalau sudah perhatikan, ini adalah di bawahnya lantai. Jadi dia adalah apa? Ini ada wheel loader. Itu di sini nanti ada atau backhoe segala macam itu di bawahnya. Jadi yang tadi udah dicor tadi atasnya ini ke bawah lagi. Ya, terus habis itu misalkan itu ini namanya king post. Jadi kolom-kolom yang masih telanjang. Ya, dalam tanda petik itu ya kolom baja pasti ya. Tapi maksudnya itu kan belum bisa dicor kan? Karena waktu-waktu itu kan hanya ditaruh saja. Nah, jadi eh, di sini ada tulangan-tulangan. Jadi nanti ada ini tulang-tulangan di sini ya. Eh, mestinya ada di sini. Jadi ini baru di bawahnya dicor lagi. Atasnya sudah dicor, bawahnya ini dicor lagi dan seterusnya. Nah, ini ada tulangan-tulangan. Nanti di sini adalah apa kolomnya yang sebenarnya. Jadi ini dibungkus dengan beton. Ya, jadi situnya. Jadi itu adalah apa caranya atau bagaimana apa metodenya itu saya mestinya punya foto ya, foto yang bagus ya. Di sini kayak gini ada, oke. Ini nih, jadi ya ini gali aja itu. Ini gali saja di situ bawahnya. Ini juga ini wheel loader di situ nanti ada. Nah, kalau ini diambil dari atas ya. Jadi bukan truk tetapi ini dikumpulkan di sini langsung diambil dari atas gitu. Oke. Nah, ini tadi ada tulangan-tulangan dari bawah dari atas dan seterusnya gitu ya. Itu adalah metodenya. Itu yang dinamakan adalah top down. Jadi ini menjadi apa ya? Menjadi semakin populer karena tanah mahal, terus habis itu harus parkirnya cukup kalau dia harus ke atas, maka salah satunya ya di bawah, jadi dibuat untuk parkirnya, ya di itunya. Nah, jadi yang di Surabaya yang saya tahu ada 2, itu tadi. Dulu yang di dekat sini tapi nggak jadi, itu juga apa namanya di sini ada bangunan juga di situ. Yang di sini saya nggak tahu, yang mana itu, yang icon itu, saya nggak tahu di situ. Oke. Nah,
Ini hanya apa namanya beberapa dokumentasi, tetapi saya mestinya ada foto-fotonya itu, tetapi dulu pernah ada yang longsor juga. Ini adalah yang gubeng, tetapi ya sudah lihat aja bahwa ini berarti seperti ini, second pile tuh. Jadi itu ada tulangan apa namanya, ada tiang kecilnya, ada tiang besarnya. Ini hanya untuk nahan airnya, ya. Jadi di situ second pile. Terus eh, ini juga second. Nah, ini adalah bor pile-nya seperti itu, ya. Jadi ini adalah second pile-nya. Jadi kelihatannya kalau sudah digali seperti ini nantinya. Oke. Uh, terus di sini, nah ini yang diafragma wall. Jadi diafragma ini masih apa namanya? Ini masih second pile, sorry. Ini di wall-nya begini, tapi ada apa namanya? Star. Saya tunjukkan yang di sini udah kelihatan udah. Ini tadi sama second pile. Terus oh ini sistemnya saja, macam-macamnya. Terus ini adalah sistem stratingnya. Nah ini strating tadi saya katakan, strating itu seperti ini. Kiri kanannya dihubungkan kiri kanan begitu. Nah ini kan kalau misalkan itu, ini kan terlalu ruwet gitu ya. Belum lagi apa, kalau misalkan seperti ini, kalau misalkan ngecor gimana, atau misalkan menurunkan besi gimana, dan seterusnya kan ini banyak halangannya. Itu adalah stratingnya. Jadi ini mesti dihitung juga. Ya, dihitung juga bahwa ini sebagai perletaknya tadi itu. Hmm. Nah ini juga sama, ini yang dinamakan wheelernya itu. Ya ini adalah wheelernya gitu. Nah, jadi ini gunanya apa? Tiangnya kok sampai sini? Ya, coba perhatikan. Loh, ini nanti kan dipotong. Kenapa diteruskan sampai sini? Tuh. Ya, kalau misalkan orang biasanya nggak mau, lah ini kan buang saya. Motongnya bayar, apa namanya? Buangnya bayar, ini sendiri tiang ini dipotong, dibuang kan gitu. Padahal kalau misalkan tuh masukkan satu tiang 1 meter, itu kira-kira 350.000. Jadi 1 meter tiang itu kira-kira harganya kalau misalkan total ya kira-kira 500.000 lah per meter. Nah, kalau misalkan di sini ada, ini orang ini misalkan ya, orang ini misalkan 1,7. Ini kira-kira ngetian 3 kali ya. Ini 5 meteran kan gitu. 5 meter berarti potong di sini, tuh, dipotong sini kan buang itu. 5 meter satu tiang aja 2,5 juta gitu. Belum bayar untuk buangnya. Belum biaya motongnya sendiri kan gitu. Jadi seperti itu, ya. Jadi, nah ini sebetulnya adalah dia untuk pegangannya, seperti ini untuk pegangannya ini, ya untuk pegangan supaya apa? Supaya dia enggak lentur, enggak apa segala macam seperti itu. Oke. Nah yang ini adalah starting dari kiri dari sebelah, ya. Tapi ini agak susah untuk pelaksanaannya. Kenapa? Karena pada waktu gali kan ini kan sudah ada pergerakan, ya kan sudah gali sebelum ini dipasang sudah ada pergerakan. Jadi eh, ini mesti agak apa? Agak problem. Tapi kalau di sini itu galinya dari atas, terus dipasang wheelernya ini diteruskan gali ke bawah dan seterusnya sehingga masih bisa. Jadi itu yang kok nggak ada ya apa namanya? Ntar, mestinya di wallnya ada. Hmm, ini adalah ground anchor. Nah ini ground anchor yang apa namanya bisa jebol ini ya. Ini ground anchornya seperti itu.
Lantas, oh ini. Nah ini, saya sendiri belum pernah ya, maksudnya belum pernah secara apa personal untuk mau melihat ini atau apa, tapi kira-kira seperti ini bentuknya. Jadi dia itu ada klemnya, ini lebarnya tertentu. Nah setelah itu dia itu ke bawah sini, jadi diambil situ. Tanah di sini diambil pakai klem gitu ke bawah terus, setelah itu tulangannya dimasukkan, baru nanti dicor. Nah dia lompat satu-satu. Jadi di sini misalkan sudah, dia di sini sudah, setelah itu baru dia kembali ke sini. Supaya apa namanya, dia tanahnya tidak longsor. Jadi ini yang dinamakan diafragma wall. Ya, eh, jadi saya belum pernah terus terang aja saya belum pernah untuk apa untuk melihat di sini. Tapi biasanya ini diafragma wall itu karena dia kan dalamnya kan tidak seperti sheet pile gitu ya, seperti tiang atau bore pile begitu. Sehingga ini kalau sudah lihat ini semuanya pakai angker ini. Jadi waktu dibuat dulu, setelah itu digali, pasang angker. Gali lagi, pasang angker lagi. Gali lagi, pasang angker lagi. Ya. Uh, Kalau saudara tahu di Gedung Baruk, itu ada bangunan tinggi, itu dipasang dua angker. Jadi itu juga masalah ya di sana. Masalahnya apa? Hmm, Jadi pekerjaan tanah itu banyak problem ya. Oke, ini yang terjadi. uh, Tanah itu di daerah sana itu sangat-sangat jelek. Sangat jelek itu dalam arti SPT itu, jadi pada kedalaman sampai 15 meter itu SPT itu satu ya. SPT satu itu gimana sih? Ya dipukul sekali udah diambles kan itu ya di itunya ya. Jadi apakah satu? Ya mungkin setengah atau mungkin nggak tahu karena dipukul satu sudah ambles lebih dari 30 cm. Gitu ya. Nah, desain awal, ini ya coba perhatikan. Desain awalnya begini. Ini di connect. Lantas di sini adalah mau digali. Nih. Ini arah ke sananya itu demikian. Arah ke sananya begini. Terus di sini setiap, saya lupa ya, setiap berapa meter itu ada begini. Ini di connect. Jadi ini ada tiang lagi, ada tiang lagi. Jadi double. Untuk gali, galiannya itu kalau tidak salah rencananya ada 7 meter. Oke. Apa yang terjadi? Begitu ini digali, itu eh, ini melengkung. Dia bergerak, saya pakai warna lain ya. Dia bergerak begini, terus dia melengkung sana. Jadi ini kira-kira sampai 50 cm ada. Tuh. Ya. Jadi akhirnya gimana? Oke, karena ada segitu, jadi ini belum digali semua, hanya namanya itu hanya satu tempat gitu ya. Jadi di sini diberikan tadi itu, ini ditambahkan ground anchor. Ground anchor. Nah, ground anchor di situ setelah dia digali sekian, dipasang ground anchor, digali lagi di sini, itu dipasang ground anchor lagi. Jadi di sini ada ground anchor, ground anchor, ground anchor terus. Ya, kalau tidak salah panjang ground anchor-nya 25 meter.
Jadi panjangnya di situ adalah 25 meter. Nah, jadi apa? Uh, jadi ground anchor-nya ya seperti tadi itu, seperti gambarnya sini ya. Uh, mana tadi gambarnya ground anchor? Ada di ground anchor, ground anchor. Ini. Nah ini, seperti ini. Jadi ini semua diberikan ground anchor begini. Panjangnya ke sana. Nah, ground anchor, perhatikan. Ground anchor di situ itu harus ditekan dulu. Jadi maksudnya apa? Setelah dicor, dia itu harus ditarik dulu. Jadi kelihatannya hanya demikian, tapi dia sudah kira-kira itu sudah 50% lebih dia itu sudah nahan. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak, itu nanti dia harus melendut dulu baru dia bekerja. Jadi itu justru dibekerjakan dulu begitu sehingga pada waktu digali dia tidak bergerak. Ya, jadi itu adalah ground anchor seperti itu. Oke, itu yang apa namanya biasanya 45 derajat tuh, bawah. Nah ini yang di Gubeng seperti ini gagal ya gagal yang gagalnya adalah sudah tahu bahwa itu ambrol semuanya atau karena ini lepas atau ini putus atau apa nggak tahu ya kan nggak tahu semuanya. Oke, apakah ada yang ditanyakan di situ tentang top down? Jadi ini hanya pengetahuan saja kalau misalnya itu dan ini sudah istilahnya itu sudah bukan barang barang mewah lah gitu ya, bukan tapi di Surabaya sudah banyak dilakukan pakai ini. Ya, tapi berarti apa perhitungannya tadi itu seperti itu. Jadi hitungannya harus step-step begitu ya sesuai dengan sequence pekerjaan. Nah, nanti diambil kira-kira momen maksimumnya di mana dan seterusnya gitu ya. Yuk. Oke, apa ada pertanyaan untuk yang di top down?
Ini yang kalau nggak ada berarti yang hari Selasa kemarin itu sudah ada apa sudah saya belum saya berikan ya ini ya. Nanti materinya saya berikan. Kalau pasir gimana? Nah, kalau pasir itu relatif. Nah, ini ya, eh, yang kalau pasir itu adalah yang concernnya adalah airnya. Jadi itu adalah namanya piping. Piping itu berarti apa? Namanya piping, pipe itu ya pipa gitu ya. Piping itu berarti karena pasir itu dilalui oleh air, maka yang pertama itu butiran yang halus itu ke bawah. Nah, jadi kalau butiran yang halus itu ke bawah, makin lama kan dia makin rongga. Makin rongga sehingga dia alirannya itu apa istilahnya? Pipanya semakin longgar, semakin besar. Sehingga alirannya semakin besar. Nah, itu yang jadi problem. Jadi di sini yang concernnya adalah ini. Jadi kalau misalkan itu ada apa namanya, ada uh, pasir, itu concernnya adalah demikian. Nah, di daerah di daerah Galaxy Mall itu saya ingat saya itu adalah begini, di daerah Galaxy Mall itu atasnya itu adalah tanahnya lempung, jadi apa namanya, jadi di daerah sana ya, bukan Galaxy Mall tapi maksudnya di daerah sana itu di atas di sini 10 meter itu tanahnya lempung. Sekitar 5 meter di sini, 5 meter itu pasir. Oke? Nah, saya perhatikan. Jadi pada waktu bangun, itu galiannya kalau tidak salah ya, galiannya itu kedalamannya adalah eh, sekitar di sini, rencana galian. Itu di sini. Itu kira-kira 9 meter. Oke? Yang terjadi apa? Coba perhatikan. Halo semuanya. Ini ya. Ini ini lapangan loh ya. Ini bukan bukan saya mengada-ada ya. Jadi ini kondisi lapangan. Nih, rencananya di sini antara 8 sampai oke, katakan 8 meter ya. Ini 10 meter itu adalah lempung, clay, bawahnya sand. Apa yang kalau misalkan saudara tidak lakukan, ya, itu yang menjadi bahaya. Perhatikan misalkan ini sudah digali, saudara cek di sini, oke? Beban dari atas itu hanya ini saja. Bebannya berapa? Gamma dikalikan dengan H. Kalau misalkan ini adalah 10 meter, di sini adalah 2 meter, maka gamma hanya misalkan gamma totalnya ya, katakan 1,8 ton per meter kubik, dikalikan dengan 2 meter sama dengan 3,6 ton per meter persegi. Itu beban dari atasnya setelah digali. Oke? Ya, perhatikan di sini adalah tekanan airnya. Saya pakai yang hijau. Tinggi air sudah tahu di Surabaya itu kira-kira 1 meter, katakan inilah, yang katakan 2 meter, itu sudah ada air. Berarti apa? Karena di sini adalah pasir, ada tekanan ke atas. Besarnya tekanan ke atas berapa? Gamma air dikalikan dengan, kalau totalnya ini 10 meter dikurangi 2, jadi sama dengan ini apa namanya 10 meter, jadi total 10 meter ya, oke, 10 meter dikurangi dengan 2 meter. Jadi ini sama dengan 8 ton per meter persegi. Apa yang terjadi? Bawahnya lebih besar daripada bebannya. Jadi ini tidak boleh. Ini terjadi juga di jalan
di jalan Tunjungan. Nah, kalau terjadi seperti ini pasti jebol. Karena tekanannya dari bawah 8 ton. Yang menguruk di sini hanya 3,5 ton, 3,6 ton. Caranya bagaimana? Yang di Jalan Pemuda, di Jalan Tunjungan, itu di sini dibor, diberikan sumur. Artinya apa? Kalau diberikan sumur ya oke, airnya keluar sana. Ini dirilis. Tapi nggak boleh habis toh. Jadi ini harus dipompa lagi ke namanya surcharge well. Ini ada sumur-sumur yang ini harus dipompa kembali ke sini. Nah, yang di daerah Galaxy Mall yang dilakukan bukan ini. Oh, kalau demikian apa? Ya ini bendungan, ini dibendung. Jadi di sini ada soldier pile, tapi di sini juga harus kedap air ada yang nahan. Sehingga apa? Pada waktu ini digali, air yang dari sini itu tidak masuk. Jadi seluruh area itu diberikan apa namanya seperti sheet pile atau seperti second pile itu kelilingnya sana kedalamannya harus lebih besar dari 15 meter. Tidak salah ini sekitar 16 atau 17 meter. Jadi dia di bawahnya sedikit supaya ini air di sini tidak masuk. Baru itu dipompa digali. Jadi ini adalah apa ya kita aplikasi di dalam ini ya galian. Kita ngomong tadi adalah apa namanya ada fondasinya, kita ngomong adalah di sini kaitannya dengan penahan tanahnya. Ya, jadi ya ini ada apa? Saya bisa memberikan ini oleh karena ada pengalaman-pengalaman gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan di sini? Jadi tadi itu apa yang saya katakan bahwa untuk yang galian apa namanya yang di pasir itu problemnya adalah seepage-nya. Jadi di sini diberikan seat pile. Buat apa seat pile? Supaya seepage-nya sini nanti ngangkatnya tidak terlalu besar. Kan kalau panjangnya lintasan itu lebih panjang, berarti apa? Energinya habis kan gitu kan ya. Saudara disuruh jalan 100 meter, ya mungkin udah menggah-menggah kan gitu. Tapi kalau misalkan jalannya hanya 10 meter, oh masih kuat. Jadi sama dengan air juga. Kalau misalkan ini langsung ke sana, maka dia tekanannya tinggi. Tapi kalau misalkan diberikan seat pile sehingga dia dipaksa untuk jalan di bawahnya seat pile, maka di sini tidak ada tekanannya. Ya, jadi tidak ada abil tadi itu. Oke, ini nanti saya berikan ke saudara aja bahwa apa rumusnya adalah tutup poin breakdown, ada masalah. Yang Selasa kemarin sudah ada contohnya segala macam. Nah, kalau misalkan ini brace, nah ini kok aneh kan gitu ya. Loh ini kok apa namanya? Tapi ini ada clay ya. Kalau saya lihat ini clay. Tekanannya bukan segitiga, tapi tekanannya seperti ini. Jadi seperti apa namanya trapesium begitu ya. Janunya. Jadi ngitungnya bukan Yamaha kan segitiga gini enggak, tapi seperti ini. Oke? Ini ada semuanya. Jadi nanti kalau ngitungnya gimana, brace-nya gimana ya ini diputar aja kan gitu ya, diputar seolah-olah kita punya peletakan di sini bebannya dari atas ya. Ya. Tapi hanya menunjukkan bahwa ini loh bebannya itu demikian kalau brace. Brace itu maksudnya ini lah, strat, ada bracingnya. Oke. Ini sen, kalau sen itu ada tekanannya seperti ini, kalau misalkan itu normal consolidated seperti ini dan sebagainya ya. Ini over consolidated seperti ini dan itu saja itu dari apa ya dari
penelitian dan seterusnya, itu tekanannya kira-kira seperti apa. Oke, saya rasa nggak ada yang lain yang saya mesti berikan untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Dan di situ. Oh, dan nggak di sini ya. Ada nanti kita anu aja. Oke, ada pertanyaan? Oh, nggak ada. Oke, ini berarti absen ya. Sudah saya buat Pak absennya Pak. Sudah? Sudah tinggal Bapak absen aja kayak biasanya. Gimana, gimana? Oh, hari ini ke 20 ya. 20 sesuai juga. Oh, ini belum ya?
Oke. Owen ada? Owen kan ada? Oke. Onsite Kevin Leonardo. Onsite Nicholas Jonathan. Onsite Roger Matthew. Roger Matthew. Online. Oke. Kemarin ada yang izin 2, saya lupa satunya siapa. Victor Wibisono. Oke. Matthew Clement. Oke. Brian Saputra. Oke. Jeremy Munandra. Robi Nugraha. Oke. Dylan Theophilus. Oke. Jeremy Wilson. Jeremy Wilson. Online. Halo. Izin Pak kelihatannya Pak. Ada online. Oke. Rico Stefanus. Oke. Nicholas Jonathan. Jason. Oke. Christopher Dustin. Oke. Dustin ya. Cornelius Philippus. Hadir online, Pak. Oke, online. Justin Felix. Hadir online. Online. Michael Alexander. Online. Michael Alexander. Halo. Michael Alexander ada? Nggak ada. Nanti di DC nggak hadir protes. Jules Glenn. Reynaldo Gunandi. Hadir online Pak. Oke, online. Tadi ya Michael Alexander belum ya? Matthew Kuning. Udah ada. Online, Pak. Online, oh online. Nicholas Santoso. Nicholas Santoso. Halo. Fernando. Online, Pak. Ya. James Julius. Oh, Nicholas ini izin salah ya kemarin. Izin. Satunya siapa? Saya lupa itu. Izin. Carlos Pak, izin Pak. Hah? Carlos Kuanda. Nggak dengar aku sama. Ada 2, satunya Nicholas, satunya saya teruskan dulu. James Julius. James Julius online, Pak. Tapi tadi dia tengah jalan keputus, Pak, internetnya. Terus dia bilang saya. Oke. Carlos Kuanda. Oh, Carlos Kuanda kalau nggak salah ya. Carlos Kuanda ya, izin ya. Ada panitia apa sih? Gitu. Raymond Philippus. Hadir online, Pak. Billy Ediguna. Hadir online, Pak. Chandra Himawan. Yo. Singgi Alexander. Yo. Shelin Natasha. Hadir online, Pak. Yo. Andrian. Oke. Arya Sumano. Hadir online, Pak. Online, oke. Mario Vincencio. Hadir online, Pak. Eldon Wijaya. Online, Pak. Eldon Wijaya. Online, Pak. Nggak ada. Marcelino Tanaya. Hadir online, Pak. Terus Joshua Gu. Hadir online, Pak. Ya. Ini yang tidak ada ini Mario Vincencio sama tadi. Hadir? Hadir online, Pak. Hadir online, Pak. Yuk. Oke, Mario Vincencio, Joshua,
Don Wijaya ada? Ada. Ada, oke. Terus Mario Vincencio hadir. Tadi yang Chandra Imawan sudah. Carlos Kwanda izin. Nicholas izin. Michael Alexander ada? Michael Alexander? Halo Michael? Nggak ada ya? Oke. Baik, kalau nggak ada kita akhiri hari ini. Selamat